Barat nih baru kemarin bilang, you are what you eat. Kita bilang, kamana wae. Baru kemarin dia bilang dengan pengetahuannya, dengan sainsnya, you are what you eat. Kau adalah apa yang kau makan. Yani apa yang kau makan sangat berpengaruh pada dirimu, pembawaanmu, jiwamu, begitu. Kita bilang Rasul udah bilang dari 14 abad lebih yang lalu menyampaikan nilai-nilai demikian. Dan perhatikan hubungan makanan, hubungan bergaul dengan hati. Oke? Betapa syariat Islam nih, tubuh kita nih, semuanya nyambung satu sama lain. Perhatikan hubungan ini dengan hati, dan kalau kita bilang dengan hati berarti efeknya kepada jiwa. Oke? Ya? Nih, di dalam Islam, apa-apa yang diharamkan itu tidak disebutkan per item, tidak. Jadi Rasulullah SAW tidaklah absen kebun binatang gitu, enggak. Anjing, haram. Ayam, halal. Enggak dia absen kebun binatang. Kalau disebutkan per item sama Rasul, hadis nanti jadi banyak luar biasa, susah diteliti. Seringkali disebutkan hanya beberapa item, kemudian disebutkan sifat umum. Sifat umum aja. Seperti misalnya Rasul SAW berkata, menyebutkan sifat umum yang akhirnya kita menghukumkan situ deh, punya kaidah. Bisa Allah berfirman, misal, uhilla lakum saydul bahar. Tuh, dihalalkan bagi kalian hewan penghuni laut. Udah, kalau udah laut semuanya halal. Semuanya halal, nggak ada yang haram kalau udah urusannya laut. Rasulullah SAW di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bahr. Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang urusan laut. Faqal, Rasul bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu airnya tohur. Tohurnya ini suci dan mensucikan. Tohur artinya tahir wa mutahhir. Airnya bisa suci dan bisa dipakai bersuci. Al-hillu maitatu. Bangkai-bangkainya halal. Noh. Kalau udah urusannya air, laut nih masuk juga sungai. Kalau dibilang laut berarti masuk juga sungai. Air udah. Oke? Semuanya halal yang di situ. Nah ini kaidah umum. Udah. Jadi nggak usah diabsen hewan-hewan laut satu persatu. Disebutkan hukumnya, ribet gak? Ribet. Ini sistematisnya syariat Islam, kerennya. Nah, urusan darat. Yang diharamkan apa? Bangkai. Disembelih tanpa nama Allah misalnya, atau mati. Oke? Yang darat nih. La yahillu lakum kullu dhinabin minas siba. Tidak halal bagi kalian setiap hewan buas bertaring. Atau makhlab minat tayr, atau yang berkuku tajam dari golongan burung. Hewan buas bertaring. Disebutkan sifat umum udah. Dari situ kita bisa menghukumi. Hewan buas bertaring. Berarti daging macan, maung, halal haram. Kenapa? Buas dan bertaring. Beruang haram. Kenapa? Buas dan bertaring. Tuh, kita punya kaidah umum udah, gak usah disebutin satu-satu. Ini sempurnanya syariat Islam. Nah tapi kalau hiu gimana? Buas gak? Hiu buas gak? Bertaring gak? Halal haram? Halal. Kan laut. Kaidahnya air yang awal. Mau taringnya semeter lagi. Tapi kalau udah urusannya air, mau bangkainya lagi. Halal. Kok haram sih? Hah?
cucut, piraku haram. Masa hiu haram? Kalau udah air, halal dia. Nah kemudian juga di sini ada nilai psikologisnya. Kenapa diharamkan hal tersebut? Kenapa hewan buas bertaring diharamkan? Lihat, Rasulullah SAW diriwayat Imam Muslim rahimahullah dan lain-lain bersabda, sesungguhnya hikmah, kelembutan hati, ada pada para penggembala kambing. Adapun kibr, khuyala, kesombongan, kibr, takabur, khuyala, legeng, polontong, sombongan diri, belagu, ada pada para ashabul khuyu, para penggembala kuda dan onta. Sekali lagi tadi apa? Kesabaran, kelembutan hati ada pada para penggembala kambing. Penggembala kambing. Tapi kesombongan, belagu nih ada pada para penggembala kuda dan onta. Kenapa demikian? Para ulama memberikan syarah. Di antara syarah yang disampaikan Syekh Utsaimin Ajib rahimahullah. Kuda dan onta adalah hewan yang punya kebanggaan diri dan sombong. Karena punya kekuatan yang luar biasa. Tidakkah kita lihat kuda dan onta membusungkan dadanya? Dan dia mampu berjalan sangat jauh tanpa perbekalan. Ini onta luar biasanya. Kuda pun membanggakan dirinya dengan kekuatannya dan kecepatannya. Lihat dadanya membusungkan diri. Nah ini berefek kepada orang yang bergaul dengannya. Bersentuhan dengannya. Banyak bergaul dengan demikian akan berefek sama orang. Lihat betapa manusia akan sangat terwarnai lingkungan sosialnya. Tadi kasratul khiltah itu bukan sama orang, sama binatang juga kita kena pengaruhnya. Faham? Makanya kebanggaan diri seorang penunggang kuda itu berpengaruh dari kuda yang ditungganginya. Kalau yang ditunggangi kuda tua, lemah, begitu tuh bawanya. Tapi yang dibawanya kuda, misalnya kuda-kuda Persia atau kuda Mongol yang kuat dan terkenal dengan kekuatannya larinya, dia bawanya juga tuh membusungkan dada. Semua kendaraan, orang naik angkot gimana? Genep opat. Tapi kalau naik ke Hummer gimana? Itu jiwa manusia. Begitu mudah terpengaruh hatinya sama apa yang dia bergaul dengannya. Faham? Dia kalau gaul sama kuda sama onta, terpengaruh sifat kuda dan onta. Kebayang gak sekarang kalau dimakan? Apa yang terjadi? Lebih jauh lagi, bagaimana hati dan sifat seseorang kalau dia makannya macan. Dia makannya ular. Apa yang terjadi dengan sifatnya? Lihat, cari agama lain yang lebih sesuai dengan psikologi manusia daripada Islam. Tantang agama lain. Ada nggak? Barat nih baru kemarin bilang, you are what you eat. Kita bilang, come on away. Baru kemarin dia bilang dengan pengetahuannya, dengan sainsnya, you are what you eat. Kau adalah apa yang kau makan. Yani apa yang kau makan sangat berpengaruh pada dirimu, pembawaanmu, jiwamu, begitu. Kita bilang Rasul udah bilang dari 14 abad lebih yang lalu menyampaikan nilai-nilai demikian. Tayyib. Jadi betapa panca indera ini, apa yang kita makan, apa yang kita cium, apa yang kita lihat, apa yang kita bersentuhan dengannya sangat berpengaruh ujungnya sama hati kita. Loh, kita bermain, bergaul dengan orang-orang yang demikian, ke bawah hati kita begitu. Tuh, kita makan hal-hal yang buruk, ke bawah kepada buruknya sifat kita. Makanya disuruh bukan hanya halal, tapi halal dan thayyib. Agar membawakan efek yang baik juga bagi hatimu. Allah.